صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum menyerahkan atau memberikan zakat fitrah atau zakat mal kepada masjid atau madrasah atau pembangunan-pembangunan yang lain? Kalau mengacu kepada mazhab Syafi'i, bahwa sabilillah itu khusus diartikan kepada al-ghazuna fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang, berperang melawan orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menyerahkan zakat untuk bagian sabilillah kepada selain orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa la yusrafu minaz zakati syai'un li kafani mayyitin wa bina'i masjidin. Tidak boleh diarahkan sedikit pun zakat itu kepada pembelian kapan untuk mayit, kain kapan untuk mayit, atau untuk pembangunan masjid. Nah, akan tetapi ulama-ulama sekarang, ulama-ulama kontemporer, termasuk di dalam buku Fatwa MUI mulai dari tahun 1975, di sana dijelaskan bagaimana hukum menyerahkan zakat secara umum, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, kepada sabilillah dalam arti yang luas. Di sana dijelaskan wa min ahammi ma yunfaqu fi sabilillah fi zamanina hadza, dan di antara yang paling penting tempat penyaluran zakat untuk jalur sabilillah fi zamanina hadza, pada zaman kita yang sekarang ini, di antaranya i'dadud du'ati ilal Islam, yaitu mempersiapkan, mengkader dai-dai yang menyeru kepada agama Islam. Nah, artinya bagian sabilillah itu, bagian zakat untuk sabilillah itu bisa diarahkan menuju kepada pengkaderan-pengkaderan dai-dai yang menyeru kepada agama Islam. Wa irsaluhum ila biladil kufar, dan pengkaderan dai-dai yang akan dikirim menuju kepada daerah-daerah non-muslim yang akan berjuang di sana. Kama yaf'aluhul kufar fi nashri dinihim, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang non-muslim itu, untuk mempengaruhi umat Islam dengan memberikan dana kepada mereka supaya dia itu berjuang di ajaran agama mereka. Nah, oleh sebab itu umat Islam juga bisa jalur sabilillah ini atau bagian zakat untuk sabilillah ini diarahkan untuk pengkaderan-pengkaderan umat Islam untuk mempelajari agama, sehingga mereka untuk bisa memperjuangkan Islam. Nah, selanjutnya di sini dikatakan wa yadkhulu fihi an-nafaqatu 'alal madaris lil 'ulum syar'iyyah. Dan termasuk juga di sini dalam kategori sabilillah an-nafaqatu 'alal madarisi, yaitu memberikan infak, memberikan dana kepada madrasah-madrasah lil 'ulum syar'iyyah, yang mana di dalam madrasah itu dikaji ilmu-ilmu syariat wa ghairiha, dan yang lainnya, mimma taqumu bihil maslah al-'amah, yang terdapat di dalamnya atau bisa terlaksana kemaslahatan umum. Wa fi hazil halah yu'ta minha muallimu hazil madaris. Nah, dalam situasi kondisi ini bisa diberikan zakat itu kepada muallimu hazil madaris, orang-orang yang mengajar di madrasah itu, madamu yu'adduna wazaifahum al-masyru'ah, selama mereka menjalankan tugas-tugas mereka yang diembankan atau dibebankan kepada mereka, allati yang qati'una biha an kasbin akhar, yang menyebabkan dengan sebab mengajar itu mereka terputus untuk berusaha untuk mendapatkan ma'isyah atau mata pencariannya dengan sebab mereka mengajar di madrasah tersebut. Nah, intinya di sini bahwa
tidak dikhususkan sabilillah itu hanya al-ghazuna fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bisa diperluas maknanya menuju kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti mengajar di madrasah, menjadi dai-dai dan sebagainya. Senada dengan ini, dulu waktu kami berada di Lombok, waktu masih nyantri di Lombok, santri-santri yang ada di madrasah Nahdlatul Wathon yang ada di Pancor pada saat itu diperbolehkan atau dianjurkan untuk menyerahkan sebagian zakat fitrah mereka untuk kepentingan madrasah. Nah, rupanya Maulana Syekh Zainuddin, pendiri Nahdlatul Wathon juga periode itu memperlebar atau memperluas makna sabilillah itu kepada yang lain, yaitu termasuk di sini pembangunan madrasah. Nah, oleh sebab itu kayaknya kalau kita berpatokan dengan apa yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu al-ghazuna fi sabilillah, atau sabilillah itu hanya dikhususkan kepada orang yang berperang, tentunya mempersempit zakat pada saat ini. Karena orang-orang yang berperang sekarang untuk melawan orang kafir itu bisa dikatakan sudah tidak ada. Karena bisa dikatakan pada saat ini tidak ada orang yang memerangi Islam secara nyata langsung, atau tidak bisa dikatakan mereka itu adalah sebagai kafir harbi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bishawab.